Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa lewat sabda dan doa malam. Di malam ini kita sungguh mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hari buat kita semua, dan saatnya kita akan berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, untuk bersyukur dan berdoa, bahkan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian lewat pujian berikut ini. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, terima kasih Engkau mengasihi kami, menjaga dan memelihara kami sepanjang hari ini. Dan saatnya kami datang berkumpul bersama dengan keluarga kami, mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami di dalam ibadah ini, bahkan lewat membaca firman dan merenungkan firman, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh kami pahami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu terbatas, bahkan tidak lebih baik dari setiap umat Tuhan yang boleh menyaksikan acara sabda dan doa malam ini. Tetapi karena hamba percaya bahwa Tuhan sendiri yang mengutus hamba untuk mengangkat pelayanan ini. Karena itu berkata-katalah lewat mulut hamba. Kami semua telah siap ya Tuhan. Oleh karena itu bersabdalah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini terambil dari Wahyu 14 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Wahyu 14 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Judul perikop, tuaian di bumi. Firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tuaian sudah masak. Itu tema kita malam ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang petani pastilah sangat berharap bahwa hasil jerih payahnya akan memberikan buah-buah yang baik. Betapa kecewanya seorang petani ketika musim panen tiba dan hasilnya seringkali jauh dari yang mereka harapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Pembacaan kita hari ini berbicara tentang hari penghakiman yang diperlihatkan kepada Yohanes dengan mengambil konteks pertanian. Yakni ketika sudah tiba waktunya untuk panen, maka petani akan menuai hasil tanamannya. Perikop ini dibagi dua, Bapak, Ibu. Bagian pertama yaitu ayat 14 sampai 16, dan bagian yang kedua yaitu ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Pada bagian pertama yaitu dari ayat 14 sampai 16 memperlihatkan tentang penghakiman atau tuaian yang dilakukan untuk orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak manusia, atau orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu pada bagian kedua, yaitu ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20, berbicara tentang penghakiman atau tuaian bagi orang-orang yang tidak setia kepada Yesus.
Mereka digambarkan sebagai buah pohon anggur, Bapak Ibu, yang kemudian dilemparkan ke dalam kilangan yang besar, yaitu murka Allah. Ayat 19 pembacaan kita. Nah, kebiasaan orang Yahudi, buah anggur ditaruh dalam satu bak dan diinjak-injak dengan kaki untuk mengeluarkan sari anggurnya. Nah, tindakan menginjak-injak ini, tindakan menginjak-injak anggur itu dipakai dalam PL untuk menggambarkan jatuhnya murka ilahi atas orang-orang berdosa. Itu kita bisa bandingkan kalau kita mau buka Alkitab, kita buka Alkitab Yesaya 63 ayat 3 atau Yoel 3 ayat 13. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, wahyu kepada Yohanes ini sengaja disampaikan dengan tujuan untuk meyakinkan orang Kristen pada waktu itu dan juga kepada kita sekarang bahwa hari penghakiman itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Pada waktu itu setiap orang akan dihakimi menurut iman dan perbuatannya. Kita bisa lihat atau kita bisa bandingkan perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita introspeksi kehidupan kita masing-masing. Di posisi atau kelompok manakah kita sekarang? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu yang sama dikasihi Tuhan, merespon firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini lewat pujian berikut ini. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah
kita akan berdoa. Karena itu, mari kita kembali merendahkan hati kita dan kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau boleh memberkati kami semua lewat ibadah pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca, firman-Mu yang telah kami renungkan, boleh mengambil bahagian di dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk melakukannya di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mau berdoa, kiranya Engkau selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami masing-masing. Setiap keluarga-keluarga di Jemaat Karambe, kiranya Tuhan mengasihi sehingga keluarga-keluarga kami senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan yang sehat dan kuat, di dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami masing-masing. Kami berdoa jika ada umat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sementara berobat jalan, kiranya Tuhan mengasihi dan memberkati mereka, serta memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh sehat dan kuat, dan boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dan membuat mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam duka cita, kiranya Tuhan juga senantiasa menghiburkan mereka dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan senantiasa menopang mereka dan ada buat mereka, menghibur mereka, sehingga mereka pun senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga, ya Tuhan, buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan selalu mengasihi dan berkati mereka dalam masa tua mereka, sehingga mereka boleh menikmati masa tua, masa lansia bersama anak cucu karunia Tuhan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang akan diikuti oleh orang tua kami yang sudah lansia, mulai hari ini, bahkan masih beberapa hari ke depan, mereka akan mengikuti kegiatan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan boleh menikmati kegiatan ini dengan penuh sukacita, dan mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan berkati kami semua. Bahkan sepanjang malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati istirahat kami, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Bapa, jika sepanjang ibadah kami malam ini ada hal-hal yang kami lakukan yang melukai hati Tuhan, kami mohon ampun, dan kiranya Engkau senantiasa mengajar kami ya Tuhan untuk melakukan yang baik menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita lewat sabda dan doa malam. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Lihatlah sekelilingmu,